Halo guys, jumpa lagi dengan Bang yang Tambunan nih. Sekarang kita muncul lagi di FPL musim 2024-2025. Sekarang kita mau ngobrolin tips game week pertama guys. Mungkin sekarang kita tidak terlalu in-depth ngebahas data karena masih pramusim ya kemarin-kemarin. Setelah game week pertama lalu kita akan ngebahas yang lebih in-depth guys soal statistik. Tapi sekarang gue akan menampilkan line up dari 20 tim yang akan bertarung. Lalu juga tim terbaik versi AI buat game week pertama. Ada juga tim gue versi ada Mo Salah dan versi no Mo Salah guys. Dan statistik menarik lainnya. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, buat yang baru gabung, boleh banget buat subscribe dulu YouTube Bang Yang Tambunan ya guys. Sekarang kita awali dengan tim-tim mana yang berpotensi menciptakan gol terbanyak guys dari game week pertama sampai ke 6. Dipuncaki oleh Liverpool dengan 14 gol, di mana 6 game week pertama Liverpool akan bertemu Ipswich away, home Brentford, away United, home Nottingham, home Bournemouth, dan away Wolves. Lalu ada Arsenal, City, Newcastle, Chelsea, Palace, Aston Villa, Spurs, Man United, Fulham, dan Bournemouth di posisi top 10 klub yang paling berpotensi menciptakan gol terbanyak. Paling enak tuh melihat fixtures-nya Liverpool, Arsenal, dan City ya guys. 3 teratas tuh paling empuk banget. Newcastle lumayan lah sama Chelsea gitu. Nah ini buat teman-teman yang mau mengambil back-back yang berpotensi clean sheet, ini dia daftar tim yang memiliki kans clean sheet paling sering guys dari game week pertama sampai ke 6 nih. Dipuncaki oleh Arsenal yang musim lalu memang pertahanannya kuat banget, duet Magalhaes Saliba, juga Zinchenko atau Kiwior di bek kiri, bek kanan juga Ben White sama kiper Raya, semuanya solid. Jadi membuat Arsenal pertahanan kuat banget, dan 6 game week pertama diproyeksikan akan clean sheet 2,7 kali guys. Diikuti oleh City, Liverpool, Villa, Palace, Everton, Newcastle, Nottingham Forest, Fulham, Brighton, Chelsea, United, Southampton, Spurs, dan Bournemouth. Ini bisa kita lihat ya guys, lawan-lawan mereka 6 game ke depan bisa dikedepankan kalau mengambil back ataupun keeper guys. Nah ini dia, kita mulai ngebahas soal prediksi line up dari data yang gue kumpulkan di Football Hub dan Football Scout. Ini urutannya berdasarkan klasemen Premier League musim lalu plus klasemen Championship musim lalu ya guys. Jadi pertama dari sang juara bertahan City, line up-nya seperti ini: 4-1-4-1, Ederson, Guardiola, Akanji, Diaz, Luiz, Kovacic, Doku, De Bruyne, Bernardo, Bob, Haaland. Nah kabar terbaru, jelang video ini gue rekam guys, itu Oscar Bob mengalami cedera ya. Jadi kemungkinan posisi Bob akan diisi oleh Doku, dan Doku bisa diisi oleh pemain barunya City, Savio ya. Gitu guys. Lanjut ke Arsenal guys, formasinya 4-4-3-3. Kiper Raya ada Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Partey, Rice, Odegaard, Martinelli, Saka, Havertz. Oke, masih seperti biasa ya guys Arsenal. Lanjut ke Liverpool, ini dia taktiknya 4-3-3. Alisson, Robertson, Van Dijk, Quansah, Alexander-Arnold. Ya betul, Quansah akan menjadi starter guys, harga 4,5 karena memang pelatih baru Liverpool, Arne Slot, menyukai ball playing defender, dan Quansah memainkan peran yang sangat bagus sepanjang pramusim. Lalu ada McAllister, Szoboszlai, Jones, dan trio penyerang Diaz, Jota, Salah. Lanjut ke Aston Villa guys, formasi 4-2-3-1. Martinez, Dean, Torres, Konsa, Nedeljkovic, Onana, Tielemans, Rodgers, McGinn, Bailey, Watkins. Nah Rodgers nih budget enabler yang dipertimbangkan oleh banyak orang ya guys. Lanjut ke Tottenham Hotspur guys, 4-3-3, ada Vicario, Udogie, Van de Ven, Romero, Poro ini menjadi incaran juga nih karena 2 gol di pramusim ya guys. Ada Sar, Madison, Bissouma di gelandang, dan penyerang Son, Kulusevski, Johnson. Nah kalau dengan update terbaru guys, di mana Dominic Solanke masuk, Kulusevski geser ke posisi Johnson, dan penyerang tengah menjadi Solanke. Lanjut ke Chelsea guys, formasi 4-5-1. Penyerang kiper Sanchez, back Cucurella, Colwill, Badiashile, Gusto,
gelandang Enzo Lavia Dewsbury Hall, winger Sterling Palmer, dan striker Nkunku. Newcastle United formasi 4-3-3, kiper kembali ke Pope, back ada Hall, Burn, Sher, Livramento. Hall bisa jadi budget enabler juga guys. Murmer tapi back sayap ya, cukup agresif membantu serangan. Gelandang ada Joelinton, Guimaraes, Longstaff. Trio penyerang ada Gordon, Isak, dan Murphy. Murphy juga nih banyak yang membidik ya setelah tajam banget di pramusim. Lanjut ke Manchester United guys, tim yang fansnya sangat banyak tetapi perlu bersabar cukup lama. Semoga musim ini bisa kembali bersaing memperebutkan gelar ya guys. Ada Onana, formasi 4-2-3-1, Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, Casemiro, Maino, Garnacho, Fernandes, Amat, dan Rashford. Nah, dengan kembalinya Bruno Fernandes di posisi gelandang serang ini cukup menggiurkan ya guys, menjadi pertimbangan yang serius. Ditambah lagi Bruno Fernandes tuh mengakui di wawancara terbaru bahwa dia diincar oleh klub yang serius mengajukan penawaran ke United, tetapi United berhasil meyakinkan Bruno Fernandes karena serius mau melakukan perubahan ke depannya. Artinya nih United pasti ditantang Bruno untuk menjadi perebut gelar, jadi pesaing utama memperebutkan gelar kembali. Nah, ambisi yang patut kita pertimbangkan bukan Bruno guys. Di West Ham United formasi 4-3-3 ada Areola, Emerson, Tielemans, Aguero, Koval, Alvarez, Paqueta, Ward-Prowse, Kudus, Antonio, Bowen. Crystal Palace yang kehilangan Michael Olise ya, yang ke Bayern Munchen ya guys, posisi digantikan oleh Kamada. Sekarang formasi 3-4-3, Henderson, Riyad, Anderson, Richards, Michel, Lerma, Wharton, Munoz, Eze, Edward, dan Kamada. Eze kayak bakal ngegendong Crystal Palace nih bareng Kamada. Oh ya, itu tadi Palace belum ada Mateta ya, karena Mateta masih diperkirakan belum bermain di GW1 ya guys, karena masih berlibur ya setelah membela Prancis di Olimpiade. Ini formasi Brighton and Hove Albion guys, 3-4-3, Steele, Van Hek, Dang, Veltman, Barco, Baleba, Weaver, Minteh, Mitoma, Welbeck, Pedro. Nah, Barco nih banyak juga yang punya guys, harga 4,0. Lanjut ke Bournemouth guys, yang kehilangan Solanke, sekarang taktik 4-2-3-1, Neto, Smith, Zabarni, Senesi, Kerkes di back, Christy Scott gelandang, Tavernier, Kluivert, Sinistera, winger dan gelandang serang, dan striker utama kini adalah Semenyo guys. Kita lanjut ke Fulham dengan taktik 4-2-3-1, kiper Leno, 4 back Robinson, Basi, Diop, Kastanya. Robinson ini banyak yang pertimbangan juga karena di musim bermainnya sangat ofensif ya guys. Gelandang ada Red Lukic, winger Iwobi, Pereira, gelandang serang baru Smith Rowe dari Arsenal, dan penyerang utama Muniz. Wolverhampton Wanderers dengan taktik 3-5-2, kiper Josesa, back Mosquera, Dawson Totti, 5 gelandang Doherty, Joe Gomez, Lemina, Doyle, Abnori, dan striker Cornelius Strand Larsen. Everton 4-2-3-1, Pickford, Mikolenko, O'Brien, Tarkowski, Coleman, Yeye, Irek Bunam, McNeil, Doucouré, Harrison, serta DCL. Brentford dengan 4-5-1, Flecken, Janelt, Pinnock, Collins, Horsley, Norgard, Jensen, Damsgaard, Wissa, Bruno, dan Tony. Lanjut ke Nottingham Forest guys, 4-2-3-1, Sales, Aina, Murillo, Milenkovic, Williams, Danilo, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs White, Elanga, Wood. Nah ini juga gelandang, winger, serta striker Nottingham Forest juga banyak yang ngambil. Memang cukup menggiurkan ya guys, apalagi Wood menurut gue pribadi aman jadi starter, cuma memang usianya udah nggak lagi muda, dan kalau dia flop atau butuh diistirahatin, Awobi ada di bench, jadi perlu dipertimbangkan juga. Memang kalau dari X-Mins atau perkiraan menit bermain, menurut gue yang paling aman ya Gibbs White, Elanga, Hudson-Odoi ya guys. Lanjut ke Leicester City dengan taktik 4-3-3, ini di juara Championship musim lalu. Hermansen, Justin, Vestergaard, Faes, Ricardo, Wings, Didi Somare, Didi, Vardy, Fatawu. Nah ini banyak yang punya Wings ya untuk melengkapi gelandang kelima, harga 4,5 starter guys. Ipswich Town 4-2-3-1, Moritz, Davis, Greaves, Wolfenden, Johnson, Luongo, Morsi, Hutchinson, Chaplin, Burns, dan Delap. Southampton guys, yang kembali ke Premier League dengan taktik berapa nih? 5-3-2. McCarthy, Stephens, Howard Bellis, Bernarek, Walker Peters, Sugawara, Downs, Aribo, Smallbone, Brereton Diaz, Armstrong. Nah, Brereton Diaz nih suka banget sama kostumnya yang seperti ini ya guys. Musim lalu dia juga pakai kostum yang mirip-mirip bersama Sheffield United dan tampil cukup bagus ya.
Oke, lanjut guys ke prediksi poin 6 game ke depan. Ini dia 10 kiper tertinggi. Ini top 5 ya guys. Dipimpin oleh David Raya Arsenal dengan 24,8 poin. Memang kalau kita lihat nih lawan-lawannya Arsenal bukan yang mudah-mudah banget ya. Ada away ke Villa dan Spurs sama City. Tapi dengan kekuatan lini belakangnya Arsenal nih membuat Raya poinnya tertinggi nih di prediksi 6 game ke depan guys. Home versus Wolves, Brighton serta Leicester. Diikuti Alisson Becker, Martinez, Ederson, Pickford yang menjelang akhir musim lalu tampil brilian banget ya pertahanannya Everton ya guys. Di posisi 6-10 ada Muric, Pope, Flecken, McCarthy, Sales. Nah, Flecken ini jadi kiper yang sangat gue pertimbangkan, bahkan ada di tim gue saat ini ya guys, karena memang Brentford itu tuh udah terkenal di bawah Thomas Frank. Itu ngebuat lawan tuh sering melepaskan tembakan dari luar kotak penalti ataupun dari dalam kotak penalti, tapi yang tidak terlalu mengancam, sehingga membuat XG-nya lawan itu rendah tapi on target gitu guys. Jadi Flecken itu bagus untuk memproduksi banyak saves ya guys. Lanjut ke back ya guys. Ini top 5-nya dipuncaki oleh Trent Alexander-Arnold yang di pramusim juga sudah menciptakan assist guys, 30,2 poin. Ini Liverpool memang lawannya empuk-empuk banget sih 6 game ke depan ya guys, 30,2 poin. Diikuti oleh Guardiol ya, memang kalau kita tonton di pramusim Guardiol bermain tidak semaju ketika menjelang akhir musim lalu ya guys, dimana menjelang akhir musim lalu tuh Guardiol udah kayak winger kiri. Tapi di pramusim tidak seperti itu. Apakah ini adalah sedikit perubahan dari taktik Pep Guardiola atau memang Guardiola masih bercanda guys di pramusim? Nah, ini juga perlu kita pantau lebih jauh ketika game week 1 sudah berjalan ya guys. Kalau ada Gabriel, White, Arsenal, serta Robertson. Lanjut ke posisi, oh ya buat Robertson nih, kenapa di game week 1 dia diperkirakan poinnya 1,8? Ini kan lo bisa ngeliat ya guys, poin GW 1 sampai 6 nya itu karena Robertson kemungkinan tidak starter di GW pertama guys, kemungkinan Simikas karena dia belum ini ya bugar full ya gitu, perlu dipantau buat teman-teman yang mengambil Robertson. Di posisi 6 sampai 10 ada Virgil van Dijk, Saliba, Kwanzaa, Ruben Dias dan Akanji guys. Sekarang gelandang guys, ini dia yang tertinggi 5 besarnya, ada Mo Salah dengan 45,2 poin. Ya memang kalau ngeliat di pramusim kontribusi Mo Salah tuh rasanya kurang ya guys dibandingkan Diogo Jota dan Luis Diaz guys. Banyak yang bilang Mo Salah bermain terlalu ke tepi, bermain bersama hakim garis dan seterusnya. Tapi kalau nonton extended highlights Liverpool, sebetulnya Mo Salah masih sering masuk ke kotak penalti, berada dalam situasi 1-1 dengan kiper, cuma memang gak ada gol. Apalagi teknik hafalannya Mo Salah tuh yang dari sisi kotak penalti terus masuk, dia melepaskan tendangan pressing ataupun ngegebok, itu masih sering dilakukan Mo Salah. Jadi kalau gue pribadi makanya punya draft yang ada Salah dan gak ada Mo Salah guys. Setelah Mo Salah ada Palmer. Kalau nonton match terakhir ya Chelsea versus Inter Milan, Palmer menurut gue masih menjadi roh permainan bersama Nkunku, tetapi Palmer masih lebih terdepan guys menurut gue, karena dia juga sosok yang udah membuktikan dia memiliki rasa egois dan maruk yang tepat ya guys untuk menciptakan gol dan assist. Ketika golnya Chelsea itu penyama kedudukan ke gawang Inter, itu Palmer dengan dalam tanda kutip salon lah bisa mengungguli Enzo untuk ngambil free kick, dan dia juga masih megang penalti, cuma memang harganya yang mahal ya guys dari Palmer ini. Eze, Saka dan Son di posisi top 5. Lalu di posisi 6-10 ada De Bruyne, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Odegaard, Bowen, Ashley. Bruno Fernandes memang belum ada di draft gue guys, baik draft pertama maupun yang kedua, tapi sangat gue pertimbangkan, masih terus nih jadi beban pikiran nih guys, karena Bruno kalau gelandang serang tuh ngeri sih. Oke, lanjut ke striker guys buat top 5. Ini ada Haaland, Isaac, Havertz, Watkins dan Muniz. Muniz ini bersaing ketat dengan Solanke dan Joao Pedro ya guys buat jadi striker ketiga. Kalau Haaland, Isaac, rata-rata gue cek timeline Twitter itu banyak banget yang punya Haaland, Isaac ya guys. Kita juga bisa lihat di sini ownership-nya tuh tinggi banget, 57% Isaac dan 46,8% Haaland. Di posisi 6-10 ada Solanke, Tony, Armstrong, Calvert-Lewin, Joao Pedro. Gitu guys. Ya, sekarang kita ngebahas tim terbaik versi AI guys, Artificial Intelligence pada game pertama. Ini AI menggunakan taktik 3-5-2,
kiper ada Sales, trio back Gabriel, TAA Guardiol, gelandang Mo Salah, Saka, Palmer, Eze, Brereton, Diaz, striker Isak Muniz, kiper ada Fabianski, Barco, Faes, dan Stewart. Kapten Mo Salah dan Faesnya Isak guys. Total poin 69. Wah, menurut gue nih termasuk tim yang beda ya guys dibandingkan yang banyak berkeliaran di medsos, karena dia pakai Brereton Diaz satu, terus di kiper Sales, sama di penyerangnya Muniz. Nah ini dia tim gue guys, tim pertama gue guys. Akhirnya hari ini dibuatnya video ini, melakukan transfer otak-atik. Kiper Flekken, cadangannya Valdimarsson. Tadi kenapa alasannya udah gue terangin guys kenapa ngambil kiper Brentford. Flekken kiper utama Brentford, Valdimarsson kiper cadangannya ya guys. Jadi total budget di kiper 9,5. Untuk backnya TAA, Kwanzaa, duo Liverpool, terus satu lagi Hall, back kiri Newcastle. Gelandang 4, Eze, Nkunku, Gordon, Mo Salah kapten saat ini. Trio penyerangnya Joe Pedro, Haaland, dan Isak, Haaland, Faes. Cadangannya Wings, Robinson, dan Barco gitu. Nah ini tim gue yang kedua guys. Maksudnya gue mempertimbangkan dua squad ini ya. Kiper sama Flekken, cuma kali ini gue tandemin dengan Henderson, sama-sama harga 4,5 karena ngelihat Brentford sama Crystal Palace mantap banget tuh di mix dari game week pertama sampai game week 12 guys, ganti-gantian. Lawannya ganti-gantian mana yang lebih gampang, itu kipernya gue jadi starter berdasarkan FDR ya guys. Lalu di back sama duo Liverpool, TA sama Kwanzaa, tapi satu backnya bukan Hall melainkan Munoz. Karena Crystal Palace bersama Glasner nih musim lalu pertahanannya kuat banget, bahkan ketika Mark Guehi nggak main gitu guys. Lalu di gelandang ada Nkunku, Gordon, Saka, Diogo Jota. Nah di sini gue nggak ada Mo Salah guys, tapi gue melihat Diogo Jota cukup bisa mengcover poin-poin gol atau assist dari Liverpool ya, karena dia jadi penyerang tengah. Kita nggak tahu nih bagaimana kondisi penyerang Liverpool kalau ada Darwin Núñez dan Cody Gakpo gitu guys. Menarik buat kita nantikan. Di penyerang masih sama Haaland, Joe Pedro, serta Isak. Lalu di cadangan Wings, Robinson, dan Barco. Selain nama-nama yang ada di tim A sama tim B gue guys, gue mempertimbangkan juga kayak Guardiol di back, terus juga di gelandang ada Bruno Fernandes, di striker ada Solanke, Muniz gitu, dan beberapa nama lainnya, tapi yang gue sebutin itu yang paling berada di pole position atau baris terdepan gitu guys. Nah dari kawan-kawan kira-kira ada masukan nggak atau merasa tim ini udah cukup bagus untuk mengarungi musim depan guys? Boleh kita ngobrol di kolom komentar, saling share ini guys. Oke, terakhir mau ngingetin buat kawan-kawan yang belum bergabung di Liga FPL Bangin Tambunan, ini rewardnya buat musim depan dan syarat serta ketentuannya. Buat teman-teman yang udah bergabung dari musim lalu akan otomatis join ke liganya. Cuma kindly reminder guys buat ngisi Google Formnya di bit.ly/ligafpl Bangin Tambunan 2025 gitu, karena dari kawan-kawan yang mengisi di G-Form lah yang bisa mengeklaim hadiah ketika menang, baik itu monthly, cup, ataupun liga pada akhir musim guys. Gitu guys, oke. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang menikmati video Bangin Tambunan boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys mau tuh upload video terbaru dari Bangin Tambunan. Kalau masih ada yang bertanya juga boleh banget sampai di kolom komentar atau langsung nanya gue juga bisa via Twitter ataupun Instagram. Oke guys, semoga game pertama ini poin kita gacor, roket, game kedua dan seterusnya gas panen hijau guys. Sehat selalu, Tuhan memberkati.